Hey guys! Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa dalam membangun sebuah sistem telekomunikasi itu kan terdiri dari planning, implementasi, operation dan maintenance, lalu automation. Nah, kita akan mendetailkan bagaimanakah proses planning di sini ya. Proses planning, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh RF planner itu ialah menentukan area planningnya. Misalnya, kalian ingin membangun di daerah mana nih? Apakah membangun di daerah Depok kah? Apakah membangun di daerah Bekasi kah? Gitu ya. Pokoknya mereka harus menentukan tempat di mana mereka ingin membangun sebuah jaringannya gitu ya. Yang kedua, setelah mereka menentukan tempatnya, misalnya tempatnya yaitu di Bekasi gitu ya, mereka harus mengetahui juga luas areanya. Nah, biasanya luas area ini dalam satuan kilometer kuadrat. Nah, setelah mereka mengetahui luas area di Bekasinya itu, yang ketiga adalah menentukan sistem desain atau desain sistem yang akan mereka buat. Sistem desain itu banyak sekali ragamnya ya. Yang pertama, mereka harus menentukan dulu nih tipe antenanya seperti apa gitu. Misalnya di daerah Bekasi, karena dia luasnya seperti ini, oh berarti tipe antenanya misalnya yang harus menyebarnya banyak gitu ya, omnidireksional gitu, atau yang mana gitu. Kemudian yang B, mereka juga harus menentukan sectorize-nya gitu. Jadi sectorize itu misalnya dalam azimut bisa 0 derajat, atau 120 derajat, atau 240 derajat, atau berapa gitu ya. Kemudian yang tiga, mereka harus mengetahui frekuensi antenanya. Kemudian yang keempat, ialah ketinggiannya. Nah, karena Bekasi ini daerah dataran rendah, di sini Bekasi, makanya panas gitu kan. Maka dari itu ketinggian antena biasanya kalau di daerah rendah itu seperti apa gitu, supaya kita bisa mendesain sebuah sistem yang bagus. Kemudian kita juga bisa menentukan mechanical tilting, kemudian electrical tilting, lalu bisa menentukan juga coverage-nya. Coverage itu bentuknya seperti ini. Jadi dia adalah cakupan yang akan menjangkau daerah-daerahnya gitu. Misalnya ini kan antenanya di tengah, maka antena ini bisa mencakup daerah-daerah sampai mana aja gitu. Ini adalah namanya coverage. Dimana coverage ini akan berhubungan dengan luas satu site. Yang keempat ialah proses dalam menentukan luasan dalam cakupan satu site. Apa itu site kakak? Nah, jadi site itu adalah sebuah area di mana antena itu menyebar ya teman-teman, area yang bisa dicakup oleh sebuah BTS. Nah, BTS itu bentuknya tower seperti ini, di mana tower ini mempunyai antena-antena. Kan di sini ada antena yang panjang-panjang, terus ini ada antena juga. Nah, di mana biasanya antena yang panjang ini untuk sisi akses ya dari user ke BTS ini, kemudian yang bulat ini atau yang lingkaran ini adalah antena dalam sisi core network atau dari BTS ke BSC, MSC dan sebagainya. Jadi kan di dalam BTS-nya ada antena ya kan? Antena inilah yang menentukan site-site-nya. Site ini sendiri itu bisa terbagi menjadi 3 jenis ya teman-teman. Ada site makro, ada site mikro, dan juga ada indoor site. Biasanya kalau makro site itu terdiri dari 3 sektor biasanya gitu ya. Kemudian kalau mikro ini biasanya terdiri dari 2 sektor. Kalau indoor biasanya terdiri dari 1 sektor. Misalnya kita menggunakan makro site, ya berarti 3 sektor, maka antena di BTS ini terdiri dari 3 antena juga. Nah, seperti ini. Ini kan ada antena nih, 3 biji. Nah, di mana antena-antena ini akan menyebar ke masing-masing coverage, ya kan, ke masing-masing luasan yang tadi telah kita tunjukkan di sini. Jadi, kalau misalnya kita bentuk, site-nya akan seperti ini. Nah, jadi ini adalah area-area yang akan dicakup oleh masing-masing si antena ini. Jadi, misalnya ke sana adalah area utara, maka dia akan dimulai dari 0 derajat. Kalau full kan 360. Nah, karena dia ada 3, maka 360 bagi 3. Berarti satu antenanya akan menghandle sebesar 120 derajat. Berarti ini 0 sampai 120, kemudian 120 sampai 240, dan 240 kembali lagi ke 360 atau 0 derajat. Masing-masing derajat ini bisa disebut juga dengan azimut ya teman-teman. Ini masing-masing area yang dicakup itu dinamakan dengan sektor. Karena ini dari 0 derajat, maka sektor 1, kemudian ini sektor 2, dan ini sektor 3. Atau bisa juga dia dinamakan dengan sel. Jadi ini adalah sel 1, ini adalah sel 2, ini adalah sel 3.
penamaannya itu ada banyak ya, bisa dinamain dengan 0 derajat, atau dinamain dengan sektor 1, atau dinamain dengan sel 1. Terserah kalian, tergantung kebiasaan perusahaan make nama-namanya apa gitu. Ini adalah gambar site ya teman-teman. Dia mempunyai coverage seperti ini yang tadi kita lihat ya di bagian coverage plot. Nah, setelah kita menentukan area cakupan dari satu site ini, kita menentukan berapa site yang akan kita perlukan atau jumlah site-nya. Jumlah site itu bisa kita tentukan dengan membagi luas area dalam suatu daerah ya dengan luasan satu site. Jadi poin kedua dibagi dengan poin keempat, kemudian didapatkanlah jumlah site-nya ada berapa. Setelah kita dapatkan site-nya, maka kita bisa menentukan jumlah selnya. Jumlah sel adalah karena di sini kita memakai 3 sektor, maka 3 dikali jumlah site. Kemudian setelah kita menentukan jumlah selnya, maka kita bisa menentukan namanya longitude dan juga latitude-nya. Nah, setelah kita menentukan berapa longitude dan latitude-nya, kita akan mensurvei. Sesuai nggak sih dengan perhitungan kita gitu. Kalau misalnya di hasil survei ternyata ada terjadi perubahan, maka dirubah lagi di bagian sistem desain, kemudian dirubah lagi gitu. Pokoknya ini adalah proses planning ya teman-teman, ini adalah proses planning dari 1 sampai 8. Nah, bagian survei itu sendiri bagaimana sih? Nah, kita lihat PPT berikut ini. Jadi dalam melakukan survei, hal-hal yang perlu disurvei adalah apa aja? Nah, ini ada 5 hal, ada koordinat, informasi ketinggian, informasi antena posisi tinggi azimut, kemudian informasi adanya halangan atau enggak, kemudian size skala gambarnya, dan sekeliling site-nya. Kemudian, tools-tools atau alat-alat pembantu dalam kita melakukan survei adalah seperti ini. Ada GPS, kompas, teropong, dan lain-lain. Kalau misalnya kita mensurvei, ternyata terdapat bukit-bukit di daerah yang akan kita bangun sebuah sistem telekomunikasi, maka tidak direkomendasikan ketika kita membangun sebuah BTS di atas bukit tersebut, karena itu bisa terjadi interferensi yang sangat banyak ya, uncontrolled, tidak terkontrol, kuatnya interferensi. Jadi interferensi adalah sebuah kondisi di mana dia bisa merusak sinyal yang akan kita transmisikan gitu ya. Kalau sinyalnya sudah rusak, nanti bagaimana bisa nyampe ke pelanggan dengan baik gitu kan. Nah, maka dari itu ini tidak direkomendasikan karena bisa terjadi interferensi yang sangat besar. Kemudian yang direkomendasikan adalah membangun sebuah BTS di antara si bukit-bukit tadi. Jadi kalau di sini bisa meminimalisir terjadinya interferensi. Kemudian coverage atau luasannya itu tidak terjadi overlap. Kemudian untuk penempatan site-nya itu sendiri bisa 3 hal. Bisa di greenfield seperti ini, dari daerah-daerah yang banyak pepohonan. Bisa di rooftop atau di atas sebuah gedung, bisa juga di indoor atau di dalam sebuah ruangan gitu ya, di dalam sebuah gedung. Nah, kalau misalnya di bagian rooftop, di bagian di atas gedung, itu direkomendasikan gedung-gedung yang tidak terlalu tinggi. Mengapa tidak terlalu tinggi? Maka kalau kita kasih gedungnya itu terlalu tinggi, maka sama aja kondisinya seperti ini ya teman-teman, dia akan terjadi interferensi. Nah, maka dari itu, kayak Monas itu nggak akan dipasang antena, karena bisa terjadi interferensi nanti di atasnya. Dia akan dipasang antenanya pada gedung-gedung yang tidak terlalu tinggi. Oke? Nah, ini adalah proses-proses dalam kita memplanning sebuah sistem telekomunikasi. Kemudian setelah proses planning itu kan ada proses implementasi ya teman-teman. Nah, kita akan bahas juga. Di sini kita lanjut ceritanya nomor 9, ialah bagian implementasi. Nah, implementasi itu sendiri kita sudah belajar, dia bisa implementasi CMA, Civil Mechanical Electrical, bisa implementasi hardware ya teman-teman, dan juga bisa memasang softwarenya atau disebut juga dengan commissioning. Nah, ini adalah bagian implementasi. Kemudian setelah diimplementasi, kita bisa langsung on air atau bisa langsung diserahkan terminationnya. Kemudian setelah di on air, kita akan operation dan maintenance. Nah, di bagian sinilah bagian pemeliharaan ya teman-teman, dan bagian pengoperasian. Dan yang terakhir adalah proses optimization atau optimalisasi. Di dalam proses optimasi, itu ada hal yang harus dilakukan oleh PLO. Antara lain, konfigurasinya di lapangan sudah terimplementasi dengan baik gitu ya, sesuai dengan final planningnya, kemudian performance-nya sudah mencapai KPI yang diinginkan, kemudian melakukan initial tuning parameter, dan yang keempat mengambil drive test yang measurement gitu.
Nah, beginilah cara kita memproses dalam merencanakan pembangunan sebuah jaringan ya. Dari menentukan area sampai proses optimalisasi. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Wassalamualaikum.